Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Di video kali ini kita akan membuat game roket laser, di mana nanti roketnya akan menembakkan laser kemudian mengenai musuh seperti itu. Seperti biasa teman-teman juga bisa mencoba terlebih dahulu gamenya seperti apa. Nanti silakan kunjungi saja waskas.com. Kemudian untuk aset-asetnya dalam tutorial kali ini juga saya sudah sediakan di waskas.com. Untuk linknya nanti saya akan sertakan di dalam kotak deskripsi. Oke, mari kita mulai saja bagaimana tutorialnya. Baik, kita mulai saja untuk tutorialnya. Pertama, kita akan masukkan dua backdrop, ya. Oke, di sini adalah beberapa aset yang bisa kalian download di waskas.com. Oke, di sini saya akan menggunakan dua backdrop, yaitu home dan gameplay. Oke, kemudian kita hapus untuk yang pertama sehingga nanti hanya ada home dan gameplay. Oke, kemudian kita masukkan sprite yang pertama. Seperti biasa kita akan mulai dari tombol button play. Kemudian kita akan buat size-nya. Oke, kemudian kita akan buat susunan blok programnya. Jika bendera hijau diklik, maka tombol atau sprite play akan muncul ya menggunakan show. Kemudian backdropnya adalah backdrop home. Kemudian untuk ketika tombol play-nya ditekan, sprite-nya ditekan, maka tombol tersebut akan menghilang atau hide. Kemudian mengganti backdrop menjadi gameplay. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian kita akan upload lagi satu sprite lagi, yaitu player, yaitu roketnya ya teman-teman. Silakan kalian upload. Kemudian untuk size-nya saya akan gunakan 30. Oke, kita akan gunakan 30. Kemudian di sini kita akan buat dia posisi sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 0 supaya berada di tengah ya, tepat di tengah. Kemudian ketika bendera hijau diklik, dia akan hilang terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika pesan ya broadcast ditekan, kita akan buat broadcastnya dulu di tombol sprite play. Kita akan buat tombol broadcastnya play di sini. Oke, kemudian kita play. Kemudian kita buat dia muncul. Ya. Sekarang kita coba. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian langkah berikutnya kita akan mencoba membuat si roket tersebut atau player tersebut berada di layer paling atas ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan gunakan forever dan if then untuk membuat kontrol atau menggerakkan arah ke kanan, kiri, atas, dan bawah seperti itu. Oke, berhasil. Kemudian kita akan merotasi atau menggerakkan arah dari playernya atau roketnya sesuai dengan arah kursor. Oke, kita akan gunakan seperti ini. Klik.
Nah, ini seperti ini ya. Jadi ketika kursornya diarahkan, maka player akan mengikuti arah dari kursor. Oke, good. Selanjutnya kita akan buat lagi satu sprite lagi, yaitu laser ya, yang akan digunakan untuk menembak. Di sini untuk ukurannya kita gunakan 20. Oke, kecil saja. Kemudian seperti biasa ketika bendera hijau diklik, maka si laser masih sembunyi ya, belum nampak. Oke, seperti itu. Kemudian untuk broadcast play, maka dia akan hilang ya, kita akan tidak munculkan. Kenapa demikian? Karena nanti yang akan muncul adalah klonnya saja ya. Jadi untuk yang aslinya dia tidak akan muncul. Oke, kita gunakan if then forever. Kemudian di sini kita akan mencoba gunakan ini ya, mouse-nya ditekan. Oke, membuat clone. Jika mouse ditekan, dia akan membuat clone sampai nanti mouse-nya tidak ditekan. Jadi menggunakan operator not, kemudian sensing mouse down. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kita buat clone-nya di sini. Kita akan buat clone-nya di sini. Oke, baru dia akan muncul ya. Setelah di hide, baru akan muncul clone-nya ya. Dia akan muncul clone-nya. Kemudian untuk layernya dia berada di belakang ya, di belakang pesawat, di belakang player, di belakang roket. Kemudian kita akan buat dia berada atau mengikuti si player, go to player. Ini berada di belakangnya, kemudian mengikuti player kemanapun player berada. Kemudian setelah itu kita akan gunakan juga ini ya, kemudian kita akan ganti di sini player, kemudian posisinya adalah direction. Oke, sehingga nanti lasernya akan mengikuti arah dari player. Kemudian lakukan forever, repeat until sampai dia nanti apa? Sini kita akan gunakan ini ya, sampai touching edge. Jadi sampai mengenai pinggiran, maka dia akan hilang clone-nya. Kita delete clone-nya. Bergerak 10 step, kemudian clone-nya kita klik. Nah, ini seperti ini teman-teman, kurang lebih. Diarahkan, dia akan keluar seperti ini. Oke, good. Kemudian tahap berikutnya kita akan buat musuh ya, atau enemy yang akan kita tembak. Kita butuh sprite lagi. Oke, ini dia enemy-nya. Oke, untuk size-nya kita akan gunakan 30. Oke, cukup ya, biar sama ukuran dengan playernya, yaitu 30. Kemudian kita akan gunakan di sini ketika bendera hijau diklik, maka dia masih sembunyi. Artinya belum muncul. Oke, kemudian ketika broadcast play ya, ketika menerima pesan play, maka kita akan gunakan forever. Kemudian gunakan wait. Waitnya di sini kita random saja, dari mulai 1 sampai dengan 3 second. Kita tunggu dulu 1 sampai 2 boleh, atau 1 sampai 3 ya.
sesuai dengan kebutuhan teman-teman nanti bagaimana. Kemudian baru kita akan buat clone-nya. Nah, setelah dibuat clone-nya, kita akan buat di sini. Oke. Kemudian karena di sini hide tadi ya, jadi sekarang kita akan tampilkan. Jadi yang muncul itu adalah clone-nya sebenarnya ya. Di sini untuk aslinya masih sembunyi, tidak nampak. Yang nampak adalah clone ya. Kemudian kita akan gunakan ini ya, go to X dan Y secara random juga. Jadi nanti munculnya secara random teman-teman. Untuk X-nya saja yang random, jadi kita gunakan mulai dari minus 210 sampai dengan 210. Sedangkan untuk Y-nya minus 170 seperti itu ya. Jadi berada di hampir belakangnya H. Kemudian sekarang kita akan buat lagi blok program forever. Kemudian kita buat ini dia, buat player supaya dia nanti mengikuti player ya. Kemudian dia bergerak 10 step atau 5 step atau berapapun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sini kita coba. Nah ini dia akan mengikuti player kemanapun player bergerak. Oke, good. Dia akan terus mengikuti teman-teman ya. Oke, kemudian baru nanti kita akan buat lasernya ya. Oke, sebelumnya kita akan coba dulu supaya si enemy ini, musuh ini berada di belakang layer. Jadi ada di belakang pesawatnya atau di belakang roketnya ya. Kemudian sekarang kita gunakan lagi if then. Jadi ketika enemy mengenai laser, kita buat variabel oke, kita sudah memiliki dua variabel. Oke, di sini kita set untuk awalnya adalah 0. Kita coba sekarang. Ketika kita tembak, nah kilitnya akan bertambah ya, tambah 1. Tetapi sekarang kalau kalian perhatikan lasernya itu masih tembus ya. Jadi kalau kena enemy masih tembus. Jadi kita pengen ketika lasernya kena enemy, laser tersebut tidak tembus sehingga tidak mengenai enemy yang lain. Sekarang kita akan gunakan seperti ini, touching enemy. Oke, kemudian kita gunakan 0 second, baru kita akan delete clone-nya. Oke, sekarang kita coba ya. Diperhatikan lasernya, kalian perhatikan
Nah, seperti ini. Jadi ketika mengenai enemy, lasernya akan langsung hilang. Oke, baik. Ini sudah berhasil. Kita akan tambahkan kostum. Di sini memiliki kostum efek, 3 efek ya. Efek 1, efek 2, efek 3. Dimana nanti ini fungsinya adalah ketika si enemy mengenai laser, maka dia akan berganti kostum. Sekarang kita akan buat di suite kostum ya. Suite kostum pertama adalah enemy, clone pertama adalah enemy, kemudian baru ketika nanti mengenai laser ya, di sini baru dia akan mengubah ya, atau berubah kostum menjadi efek random, mulai dari random nomor 2 sampai dengan nomor 4. Kita akan gunakan nomor 2 sampai dengan nomor 4 supaya tidak sama ya, efek yang muncul. Oke, kemudian kita akan gunakan weight 0.3 supaya tidak terlalu lama juga. Kita akan coba. Silakan diperhatikan. Nah, ya. Sudah berhasil. Sudah ada efeknya seperti ini. Good. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat nyawa ya, nyawa dari si player. Oke, sekarang kita akan membuat nyawa dari player. Langkah pertama, silakan kita buat if then. Jadi ketika nanti si enemy mengenai player, maka si variabel hurt atau variabel nyawanya akan berkurang. Oke, kita akan gunakan -1. Dia akan berkurang 1. Seperti itu ya. Kita letakkan di sini, kemudian oh ya, kita tambahkan delete clone-nya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Dan kita akan set dulu untuk ketika bendera hijau diklik. Untuk awalnya kita akan gunakan 3 atau 3 nyawa. Oke, dilihat. Nah, seperti ini. Jadi ketika mengenai, dia akan berkurang satu dan seterusnya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini kita akan gunakan di sprite player, di play. Kita akan gunakan satu broadcast lagi, yaitu player. Kita akan buat di sini broadcast player. Kita akan gunakan repeat. Oke, seperti ini.
Oke, kita akan buat efek seperti ini. Jika kena enemy, nah ini dia akan berkedip ya. Oke, memberi tanda bahwa dia kena. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian baru kita akan buat lambang hatinya. Kita hapus dulu untuk variabelnya. Kita akan tambahkan sprite lagi ya. Sini saya sudah sediakan sprite-nya nyawa 1, nyawa 2 sampai dengan nyawa 4. Oke, kemudian kita akan ubah size-nya dulu. Oke, seperti ini. Kemudian di kostum kita akan tambahkan nyawa 2, 3, dan 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita akan susun blok programnya. Ketika bendera hijau diklik, maka dia belum muncul terlebih dahulu. Kemudian kita ketika nanti play, maka dia akan muncul ya, seperti itu. Oke, ini untuk memposisikan saja sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini juga untuk berada di layar belakang, ada di belakang player. Kemudian kita akan gunakan if then. Kemudian menggunakan operator, dimana ketika nanti variabel heart-nya atau nyawanya sama dengan 3, maka posisi kostumnya berada di kostum 1 ya, nyawa 1, jadi penuh, heart-nya penuh. Sedangkan untuk berikutnya kita akan gunakan kostum 2, kostum 3, dan kostum 4 ya, seperti itu ya, disesuaikan saja. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba apakah sudah berjalan dengan baik. Oke, berhasil, good. Sekarang kita akan tambahkan lagi game over. Jadi ketika nanti nyawanya sudah hilang semua, maka permainan selesai. Oke, ketika bendera hijau diklik, maka layar masih di hide. Kemudian nanti ketika play, maka dia akan show. Oke, wait. Ini adalah posisinya 0, untuk X-nya juga 0. Nah, sekarang kita ini ya, membuat satu broadcast lagi. Jadi munculnya bukan ketika play, jadi munculnya ketika game over, ketika pesan atau broadcast game over. Kita akan buat broadcast baru game over.
ya. Kita buat play, kemudian ketika si heartnya sama dengan 0, kita akan memanggil broadcast game over. Oke, semoga bisa dipahami ya. Game over. Ketika play, kemudian heartnya adalah 0, kemudian memanggil broadcast game over, kemudian dia akan muncul dan stop all. Oke, sekarang kita coba. Oke. Nah, game over seperti ini ya. Oke, sepertinya untuk player kita coba juga tambahkan kostum ya. Ya, kita akan tambahkan kostum di sini. Kita akan gunakan efek 3 ya. Ini kita coba supaya nanti ketika game over player juga ada efek seperti terkena musuh seperti itu ya. Sekarang kita coba. Oke, belum muncul ternyata. Kita coba. Oh ini ya, ini kita hapus. Kita hapus. Sekarang kita coba lagi. Nah seperti ini ya, ada efek kena. Sekarang kita akan gunakan angka ya untuk skor untuk mengenai musuhnya, sehingga nanti skornya akan bertambah dengan menggunakan sprite. Sini saya sudah sediakan angka 0 sampai dengan 9. Silakan kalian download di wasclass.com. Kemudian saya letakkan posnya di sini. Untuk size-nya kita gunakan 30. Ini seperti ini. Kemudian kita menggunakan satu kostum yang isinya adalah 0, artinya tidak ada kostumnya ya. Ini kita buang, kita hapus. Oke, kemudian di sini adalah 0. Kemudian kita tambahkan kostum berikutnya ya. Kita tambahkan kostum berikutnya. Sekarang kita buat dulu ketika bendera hijau diklik, maka dia masih sembunyi. Kemudian ketika play, maka dia berada di posisi sumbu X dan sumbu Y yang sudah ditetapkan. Kemudian kita buat sebuah variabel yaitu index. Nanti variabelnya hanya untuk sprite ini saja, for this sprite only. Kemudian oke. Setelah itu baru kita set untuk indeksnya. Kita set indeksnya ke 1.
kemudian kita buat dia hide, dan kita gunakan repeat. Di sini repeatnya 4 ya, karena mungkin kita akan gunakan hanya 4 digit saja supaya tidak terlalu banyak ya, 4 digit. Kemudian baru kita gunakan clone. Jadi yang 4 digit itu adalah clone-nya. Kemudian nanti indeksnya 1 ya. Setelah itu kita akan change X. Kenapa X? Karena dia akan clone-nya akan berpindah ke kanan sesuai dengan size, sesuai dengan ukurannya. Oke, kemudian setelah itu kita gunakan clone-nya baru ya. Kita di play, baru dia akan membuat clone. Clone-nya di sini baru kita akan gunakan show. Setelah di hide, baru kita akan gunakan show, kemudian block control forever, kemudian switch costume. Di sini switch costume-nya baru kita tambahkan ya. Di sini masih hanya ada 1 switch costume, karena kita akan tambahkan 9 switch costume yang lain. Yang tadi saya sudah sediakan, silahkan di download saja di waskas.com. Oke, seperti ini. Untuk penamaannya jangan sampai salah ya teman-teman, harus sama penamaannya, nomor, kemudian strip, angkanya seperti itu. Nah nih, 9-nya juga seperti ini, harus ada salah satu ya. Silakan diperbaiki jika memang masih ada yang salah. Kenapa demikian? Karena nanti akan berfungsi untuk kita susunan bloknya supaya sama kostumnya, nama kostumnya sama. Oke, di sini kita akan buat nomor, kemudian strip ya. Baru nanti di dalamnya kita gunakan letter, index ya. Kita akan gunakan index, baru nanti ya, skornya. Sekarang kita akan coba. Perhatikan. Nah, sudah berhasil teman-teman. Jadi ketika nanti si laser mengenai enemy, dia akan bertambah 1, 2, dan seterusnya sampai 4 digit ya, sesuai dengan repeat yang kita gunakan. Jika kalian ingin menggunakan lebih dari 4 digit, silakan disesuaikan dengan blok program kalian. Oke, sekarang kita tahap ke finishing. Di sini saya akan menggunakan sound ya, supaya gamenya lebih menarik. Untuk sound atau sound backgroundnya, silakan kita cari saja supaya lebih mudah ya. Oke, volumenya tidak terlalu kecil, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kita gunakan ini. Kemudian untuk lasernya, saya sudah sediakan untuk khusus untuk lasernya saja ya. Untuk lasernya saja saya sudah sediakan di aset yang download di waskas.com. Sini dia audio laser sudah saya sediakan. Kita coba letakkan di sini. Kemudian kita coba gunakan sound berikutnya, yaitu ketika efek dari mengenai enemy. Ketika enemy-nya hancur, maka dia akan mengeluarkan sound. Di sini kita akan gunakan sound yang sudah ada saja supaya tidak lagi download ya. Nih. Atau teman-teman juga memiliki sound sendiri, silakan untuk berkreasi. Oke, seperti ini.
Baik, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.